A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Alhamdulillah, malam ini pembahasan mengenai surah Al-Asr. Nah, yang ingin kami tanyakan, Pak Ustaz, ini mengenai contoh golongan yang rugi dalam waktu dengan contoh manusia yang untung dalam masa waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau orang barat itu dia pakai istilah time is money. Waktu itu adalah uang, karena memang orientasinya uang. Kalau kita itu waktu itu adalah pahala. Kalau amal perbuatan, ya. Jadi kadang-kadang dia perbaurkan itu amal pahala, amal perbuatan, pahala imbalannya. Jadi banyak amalnya tapi sedikit pahalanya. Ada yang banyak amalnya, banyak juga pahalanya. Ada yang sedikit pahalanya, sedikit amalnya, tapi banyak pahalanya. Innamal a'malu binniyat, jadi tergantung dari niatnya. Jadi begini, apalagi di zaman ini. Di zaman ini banyak kehidupan itu yang mengarah kepada bermegah-megah. Ya Ustaz, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi cara pandang, dia menganggap hidupnya bahagia itu kalau banyak harta, banyak ilmu. Tetapi kita lihat kenyataannya, banyak bintang-bintang top itu kemudian susah tidur, padahal sudah banyak uang. Akhirnya dia memakan obat tidur, dan banyak terjadi. Di Korea itu adalah negara yang sangat maju, tetapi di sana sangat banyak peristiwa bunuh diri. Ya, jadi kemajuan material, kemajuan ilmu tidak menjamin bahwa itu akan memberikan kemaslahatan hidup. Ya, jadi inilah ciri-ciri orang merugi, yaitu memburu harta, memburu kepopuleran. Baru-baru yang terjadi di Amerika itu pembunuhan seorang yang cerdas, mahasiswa, cerdas dia dari kelas menengah. Nah, tetapi rupanya itu tidak menjamin bahwa kecerdasannya, kekayaannya itu akan menjadi hidupnya berguna, tapi justru merugikan karena dia membunuh. Nah, jadi itulah ciri-cirinya itu adalah memburu harta, memburu kepopuleran. Bagaimana seorang Qais Al-Qarnain yang hidup di Yaman, dia tidak populer dan dia hanya berbakti kepada ibunya, tapi dengan ikhlas. Kenapa? Rasulullah menganjurkan suatu saat kalau datang dari Yaman, Qais Al-Qarnain, ya, Qais Al-Qarnain, dia bilang, Ali, Umar minta kau didoakan oleh dia. Bagaimana populernya Sayyidina Umar, bagaimana hebatnya Sayyidina Ali, tapi kenapa dia minta didoakan oleh seorang? Karena hidupnya itu cintanya kepada yang berbakti kepada ibunya saja, tapi nilainya, ya. Jadi kualitasnya. Jadi kepopuleran tidak menjamin itu akan menjadi kebahagiaan. Dan dia tidak populer di dunia, tapi dia populer di langit. Nah, ini satu contoh kehidupan. Nah, jadi memang ada orang yang memburu kepopuleran, ada yang memburu harta. Nah, inilah ciri-cirinya dalam kehidupan sekarang ini. Sekarang ini ada modelnya HP, ya. Tapi waktunya dihabiskan hanya untuk main game. Alhamdulillah kalau waktunya dihabiskan untuk mengaji atau belajar, ya, karena sebanyak nilai-nilai yang kita dapatkan dari HP. Sekaligus banyak juga sampah. Banyak orang yang menghabiskan waktunya di HP untuk sampah. Artinya pesan yang tidak berguna. Itu ciri-cirinya saat ini, ya. Hari ini, malam ini kita mengorbankan waktu untuk datang ke sini untuk berbagi. Orang yang datang tadi dan pulang harus beda. Kalau sama rugi. Artinya kita pulang dengan membawa pengetahuan yang lebih dan ada niat untuk kita berbuat lebih baik. Itu baru kita beruntung. Tapi kalau yang tadi datang ke sini sama dengan yang pulang, itu rugi. Nah, itu ya.
Jadi kita manfaatkan waktu di sini untuk menambah ilmu sekaligus nawaitu kita. Niat kita. Kalau kita sudah berniat, kalau kita jalan, Allah akan lari menjemput kita. Jadi nawaitu starting. Pak Ismail biasa sebutkan, yang masuk surga banyak, yang masuk surga ada, yang masuk neraka ada. Yang masuk surga itu adalah yang mau, yang masuk neraka yang memang mau yang masuk surga. Jadi hidup ini sebenarnya adalah ujian, ya. Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amalah. Jadi ujian, uji bakat. Apakah kita berbakat surga atau kita berbakat neraka? Dengan ciri-cirinya. Kalau waktunya dihabiskan hanya untuk bergembira ria, untuk kesenangan diri, maka itulah ciri-ciri ahli neraka. Tapi kalau waktunya dihabiskan untuk kemanfaatan baik diri maupun orang lain, itulah ciri-ciri berbakat surga. Jadi uji bakat. Ada free will, ada kebebasan memilih di kita hidup ini. Jadi silakan. Tetapi alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada dua itu yang selalu menggoda kita, jin manusia dan jin setan manusia dan setan jin. Jadi setan itu sifat makhluknya bernama jin, ada lagi satu bernama manusia. Siapa itu? Bisikan-bisikan di dalam dada. Kalau dari jin itu live langsung. Kalau manusia itu rekaman. Jadi ada kata-kata dari orang yang mengarah kepada keburukan terekam dalam dada kita. Satu saat terplayback keluar. Nah, lebih berbahaya setan manusia daripada setan jin. Setan jin itu di satu saat dia katakan, saya tidak pernah memaksa, saya kan cuma membujuk. Tetapi setan manusia bisa memaksa. Umpamanya, kita mau salat. Kalau jin, setan jin itu dia kata, jangan mau salat, tidak usah salat. Tapi kita tetap salat. Dia rubah taktiknya. Lihat, saya pergi ke masjid, jadi yang untuk ria. Tapi hanya membujuk saja. Tapi kalau setan manusia, dia bisa halangi kita secara fisik. Jadi mudah-mudahan kita tidak menjadi setan. Ya, setan itu sifat. Ya, jadi bisa dari manusia, bisa dari jin. Ya. Ada juga setan diam. Setan diam apa itu? Dia melihat satu kesalahan, dia bisa tegur, tetapi dia diam saja. Bukan urusan saya. Itu setan diam namanya. Tetapi diperkirakan, ya nanti kita tegur, dia marah itu diperhitungkan juga. Kadang-kadang kita tegur orang, tapi karena situasinya tidak bagus. Nah, utamanya ini terus terang kita orang Makassar, Bugis. Di Kalimantan terjadi. Dia merokok, ada AC, ditegur, itu jelas-jelas salah. Tapi karena dipermalukan, berkelahi. Itu di Kalimantan terjadi. Itu bukan, Pak Nasir barangkali hadir itu. Iya. Jadi menegurnya harus bil ma'ruf dengan cara yang baik. Jadi itu ciri-cirinya tadi Bu ya. Kita lihat kehidupan, tapi kita tidak boleh menilai bahwa ini dia calon neraka, calon surga, tidak boleh. Hanya urusan Allah ya. Nah, hanya kita na'udzubillahi min zalik. Jadi kita hanya mudah-mudahan saya tidak begitu ya. Ya, jadi HP saat ini banyak sekali orang menghabiskan waktunya di HP. Bahkan kadang-kadang tidur bersama HP-nya. Ya, kadang-kadang katanya lebih bangun juga langsung HP. Itu tidak apa-apa kalau itu bermanfaat, tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau hanya saling fitnah, kita hati-hati dengan fitnah. Ya. Dan juga langsung begitu diterima langsung di forward. Lihat dulu. Karena sekarang sudah banyak hoax, banyak sekali. Ya, itu saja deh, jelas ciri-cirinya ya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung, bukan orang yang merugi. Jelas sekali Quran itu, tinggal bagaimana kita mengamalkannya. Jadi Islam itu tidak ada masalah. Beragama itu yang bermasalah. Cara beragama kita kadang-kadang yang bermasalah. Kalau agama Islam sendiri sudah bagus sekali. Semua hamba yang surga kecuali yang tidak mau. Nah, ada orang tidak mau, ya bisa kita jawab sendiri. Ya. Itu sebabnya
Allah menurunkan Nabi, Rasul, Al-Quran sudah ada. Jadi semua rahasia hidup ini, dunia dan akhirat ada di Al-Quran. Jadi bocoran-bocoran sudah ada, tinggal kita mampu lihat. Amal di sini. Mudah-mudahan yang ada di sini, semua yang ada di sini adalah penghuni surga. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan Bu, mungkin ada yang lagi mau bertanya atau menambah penjelasan apa ada? Itu sana yang jauh. Ya. Ibu Jung, oh ya dari ini dari rekannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala kesempatan yang diberikan kepada kami. Mungkin saya menyimak tadi pembicaraan Bapak bahwa dalam berimam itu tidak boleh mengeluh harta. Yang diberikan contoh Bapak itu mungkin luar negeri, orang sudah mapan. Nah, bagaimana dengan kami ini hari-hari? Saya tidak jauh keluar Pak. Kami ini hari-hari, teman kami tinggal di masjid, one day one juice. Sementara kami ini pulang ke rumah, bukan karena memburu harta yang banyak, tapi itulah kehidupan kami sehari-hari. Ada jualan, ada mengurus anak, ada ya pokoknya ada menyapu, itu kan termasuk Perbuatan baik daripada kita pulang tidur. Itu yang termasuk merugi. Pulang tidur, dan pulang kita bekerja, itu ibadah juga. Itulah huruf D tadi. Jadi bukan hanya ibadah makna, tapi D berbuat baik. Itu Rasulullah sangat menghargai orang yang berbuat baik. Satu saat ada orang yang selalu di masjid terus, dia tanya, saya lihat kau di masjid terus, bagaimana dengan anak istrimu? Dia bilang, saya punya saudara yang itu termasuk hal yang tidak senang disampaikan. Kau tanggung jawabnya adalah anak dan istri. Jadi ada, ya. Jadi tinggal pilihan saja selama kita berniat baik, ya. Ibu-ibu yang sempat one day one juice, ada kesempatan diatur untuk itu, alhamdulillah, ya. Tapi mungkin kita yang sibuk, ya, apalagi single parent, ya, apalagi, ya udah baik. Jadi itu perbuatan baik juga. Suatu saat ini Rasulullah sangat menghargai orang kerja. Suatu saat Rasulullah pulang di pinggir kota Madinah, dia lihat orang mau batu. Dia berhenti sejenak, melepuh di tangannya. Dia bilang, kenapa kau bekerja di sini? Dia bilang, ya Rasulullah, hanya ini kemampuanku, mengucap batu untuk keluarga aku, untuk anak istri. Rasulullah yang tidak pernah mencium tangan orang, dia cium dengan tangan ahli surga. Ini tangan calon penghuni surga. Jadi itu perbuatan baik, semua itu ya, malu ini ya. Jadi sebenarnya di situ di zaman Rasulullah kan ada ahli suka memang, yang mengaji, dan dia anjurkan jangan selalu pergi perang, harus ada yang memperdalam agama, ya. Karena kalau makanya kita hidup ini beda-beda kemampuan kita. Ustaz ini yang memang suaranya bagus dan apalagi, memang di situ. Saya termasuk orang sangat sulit menghafal, terserang saja. Tapi saya berusaha memaknai perlapas daripada Quran. Itu kan itu. Jadi masing-masing minat kita dan di mana kita mampu berbuat baik. Ya, saya tidak bisa tiru ini hafalannya luar biasa. Saya just 30 saja. Setelah sampai dia lupa lagi sebagian. Nah, jadi bukan 30 juz 30 saja susah. Nah, ini luar biasa. Gitu. Makanya ada keistimewaan hafiz penjaga. Dia benarkan kita kalau kita salah. Itu tidak gampang. Tapi memang tidak semua orang bisa begitu. Jadi ada talenta memang kita berbuat baik di satu sisi yang penting. Pahalanya hanya Allah. Kita berbuat baik itu malu niat, ya. Kalau Haji Kalla itu memberikan sumbangan 10 juta itu tidak ada masalah bagi dia. Tapi ada orang 50.000 saja itu berat sekali, tapi dia tahu. Di sisi Allah boleh jadi sama, ya boleh jadi sama. Jadi itulah
sesuai kemampuan kita. La yukallifu nafsan illa wus'aha, maka Allah tidak memaksakan di luar kemampuan. Ya. Jadi itu ujungnya. Ya, di dalam negeri ini juga. Jadi begini, tidak salah memberi harta, tidak salah. Asal jangan berlebihan dan hartanya untuk kemaslahatan. Perlu orang Islam itu kaya supaya bisa berbuat banyak. Tetapi kalau tidak, ini cerita saja, anekdot, tidak mungkin terjadi ini, tapi anekdot. Satu saat di Yaumil Akhir itu ada orang yang masuk di barisannya Haji Yusuf Kalla dengan aksa. Padahal dalam hidupnya itu biasa-biasa saja. Orang miskin. Ditanya, ini anekdot, cerita, tapi satu perempuan. Kenapa kau masuk di barisan itu? Nah, kau orang miskin. Dan saya juga tidak tahu, tapi ada di daftar itu. Rupanya di masa hidupnya dia selalu berniat, ya Tuhan, kalau saya punya uang, saya mau bangun masjid, saya mau bangun pesantren. Selalu begitu niatnya itu. Sampai mati tidak pernah terkabul. Rupanya itu niatnya itu. Di satu cerita, di satu lain, ada orang yang bangun masjid, berpahala naik haji bolak-balik. Ketika dia masuk di surga neraka, tidak ada di daftar malaikat, tidak ada namamu di sini. Padahal dia sudah bangun masjid, pesantren, berbuat baik. Nah, tidak ada namanya di situ. Herannya ke orang ini, yang kebalikannya dari tadi. Akhirnya dia bilang, terserah mami Tuhan, gimana kau tempatkan saya? Nah, ya lu nyakai. Malaikat masuk sini, masuk ke dalam. Itu gambaran. Nah, malu niat, jadi niat itu ya. Jadi anekdot, tapi satu penggambaran buat kita ya. Iya. Mungkin kita selalu berniat baik, tapi tidak terjadi, tapi dicatat itu. Allah catat itu. Sebaliknya banyak yang kita lakukan, yang kita bangga-banggakan, kita simpan saja. Jadi kebaikan itu kita simpan saja, tidak penting. Ria itu dari kata ra'a. Di situ ria itu artinya ingin dilihat. Ujialan ya. Tidak usah kita. Jadi ini harus kita berkoordinasi persepsi ya, persepsi. Orang menganggap ini satu persepsi. Dulu itu di zaman dahulu dikubur hidup-hidup itu anaknya kalau perempuan, kalau bangsawan Quraisy itu bukan zaman pembunuhan. Itu persepsi. Dianggap kalau punya anak perempuan saja itu aib bagi bangsawan. Itu persepsi. Cara pandang. Ini yang kadang-kadang mencelakakan kita. Sekarang cara pandangnya sebagian orang berpakaian seksi itu ada yang menarik. Makin dia keluar dengan pakaian seksi, orang lihat itulah menjadi kebanggaan. Itu sudah cara pandang yang salah. Yang benar adalah tertutup. Jadi ini cara pandang yang salah. Orang yang